kita ini kadang-kadang misalnya diberi mobil, lalu melihat teman kita yang tidak punya mobil, kadang setan itu membisikkan ke dalam diri kita, lalu kita merasa di dalam hati kita berbisik, iya saya kan punya mobil, dia tidak punya mobil. Atau kadang-kadang kita itu melihat saudara kita dan kita tahu rumahnya, misalnya rumahnya nggak bagus, dan kemudian rumah kita lebih besar dan lebih mewah, lebih bagus, maka setan kemudian kadang-kadang membisikkan ke dalam kita, lalu kita terbersit dalam pikiran kita atau dalam hati kita, iya rumah saya kan lebih besar daripada rumahnya si A itu, katanya. Inilah rasa takabur, ujub, kesombongan, bangga terhadap diri sendiri yang kemudian akan muncul menjadi sombong, dan ini yang diingatkan oleh Allah di dalam surat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binahl wa ja'alna bainahuma zar'a. Al-ayat. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur dengan sebenar-benar syukur karena kita masih diberi kenikmatan, kesempatan, digerakkan hatinya, digerakkan kaki kita untuk melangkahkan ke Masjid Darussalam ini untuk menjalankan sholat subuh, bisa berzikir, lalu mentadabburi ayat-ayat Allah. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan ruhaniyah yang semoga kita senantiasa ingin terus menikmati kenikmatan ruhaniyah ini. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk ke surat Al-Kahfi ayat yang ke-32 sampai 35. Kita mencoba membaca atau mencoba memahami dalam bahasa ilmu ulumul Qur'annya itu menafsirkan, merenungkan apa yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 35. Tentu saja di antara Bapak Ibu mungkin sudah ada yang hafal, sudah ada yang kalau yang membaca insya Allah hampir setiap malam Jumat atau hari Jumat insya Allah banyak yang membacanya. Nah, kita mencoba memahami, merenungkan apa yang terdapat di dalam ayat 32 dan sampai 35 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binahl wa ja'alna bainahuma zar'a. Jadi di dalam surat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah, coba wahai Muhammad sampaikan perumpamaan tentang dua orang. Jadi dua orang, yang satunya diberi Allah, diberi karunia dua kebun. Kebun apa? Min a'nabin, yaitu kebun anggur, wa hafafnahuma binahl. Jadi kebun anggur, dua kebun anggur itu
dikelilingi oleh kebun kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan di antara dua kebun itu ada ladang tanaman yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman produktif. Ini perumpamaan yang diberikan Allah yang supaya Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy itu. Karena kecintaannya maka diberi perumpamaan. Saya terus terang mencari referensi ini, mencari referensi siapa dua rojula ini, dua orang laki-laki ini. Tapi tidak ada referensi yang menyebutkan siapa dua orang laki-laki ini. Jadi ini hanya perumpamaan, mathalan saja. Biasanya Al-Quran itu kalau menyebut satu kisah tertentu, itu biasanya disebutkan kisahnya. Kalau kita mungkin pernah menyebut ada mengenal Ashabur Ras, itu ada kisahnya. Kaum Tuba itu ada ceritanya. Atau orang yang memintal benang kemudian dirusak lagi benangnya, itu juga ada ceritanya. Ada yang melatar belakanginya, ada asbabun nuzulnya. Tetapi saya mencari rojula ini kisah ini itu seperti belum menemukan. Di tafsir-tafsir banyak, buku-buku tafsir tidak disebutkan siapa namanya, bagaimana kisahnya. Tetapi ini sekedar sebagai perumpamaan bagi kita, bagaimana sebuah ujian kekayaan itu yang diberikan kepada salah seorang dari dua orang laki-laki ini. Salah satu dari dua orang laki-laki ini oleh Allah diberi dua kebun kurma, dua kebun anggur yang dikelilingi kebun kurma, dan dikelilingi lagi adalah tanaman ladang tanaman. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Dari dua kebun ini selalu menghasilkan buah. Jadi tidak ada panen, tidak ada gagal panen. Walam tadlim minhu syai'a, dan tidak pernah merugi sama sekali. Jadi senantiasa terus berbuah dan panen terus. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Jadi ketika Allah mengatakan wa fajjarna khilalahuma nahara, maka ini memberikan tanda bahwa di tengah kebun itu, di antara kebun itu ada sungai yang mengalir. Jadi kalau dalam bahasa sekarang itu, ini adalah gambaran kekayaan agrikultur yang sangat strategis dan juga sekaligus produktif. Jadi kalau kita mau membuat kebun, ya ada aliran sungainya. Ada aliran sungainya yang itu bisa mengairi tanpa putus. Jadi panen terus, tidak pernah gagal panen. Nah, ini yang diberikan perumpamaan yang diberikan Allah kepada kita semua. Wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala wa azza nafara. Apa reaksinya setelah diberi kebun, lalu kemudian kebunnya selalu berbuah penuh, tidak pernah gagal panen, dan disertai dengan sistem irigasi yang alami itu, yang tadi itu wa fajjarna khilalahuma nahara, maka ini memberikan tanda ada keberlanjutan rezeki yang tidak pernah terputus yang diberikan kepada orang itu. Dan ini adalah sebagai gambaran bagaimana kombinasi antara karunia alami dan manajemen ilahiyah. Jadi kalau karunia alami itu adalah itulah yang diciptakan Allah dengan alam itu yang dinikmati oleh orang. Tetapi itu juga sebagai gambaran bagaimana ketika kita membangun sebuah kultur agrikultur, gambaran kesempurnaan. Bagaimana kita membangun sebuah manajemen yang kira-kira sebuah kebun atau perkebunan itu bisa terus berjalan dengan baik. Ini banyak dikaji oleh orang-orang ahli pertanian sebenarnya. Maka di ayat yang ke-34 itu, ketika sudah diberi kelebihan yang semacam itu,
Maka faqala li sahibihi, maka orang laki-laki itu kemudian bercerita, kemudian sambil, kalau bahasa kita itu, kalau bahasa Madura mungkin dekande dengan temannya itu, dia mengatakan, ana akbaru minka mala wa azzu nafar. Saya ini lebih banyak hartanya daripada kamu, katanya. Wa azzu nafaro, dan tentu saja pengikut saya akan lebih banyak. Ini adalah ungkapan yang diberikan, ungkapan kesombongan, merasa lebih banyak. Jadi orang sombong itu kan bisa merasa lebih baik, merasa lebih banyak, merasa lebih kaya dan seterusnya. Ini disampaikan secara lisan kepada temannya yang tidak disebutkan hartanya oleh Allah di dalam ayat ini. Dan ini sesungguhnya sangat sering terjadi pada diri kita, atau mungkin bisa terjadi pada diri kita. Terjadinya bagaimana? Kita ini kadang-kadang misalnya diberi mobil, lalu melihat teman kita yang tidak punya mobil. Kadang setan itu membisikkan ke dalam diri kita, lalu kita merasa di dalam hati kita berbisik, iya saya kan punya mobil, dia tidak punya mobil. Atau kadang-kadang kita itu melihat saudara kita dan kita tahu rumahnya, misalnya rumahnya nggak bagus, dan kemudian rumah kita lebih besar dan lebih mewah, lebih bagus. Maka setan kemudian kadang-kadang membisikkan ke dalam kita, lalu kita terbersit dalam pikiran kita atau dalam hati kita, iya rumah saya kan lebih besar daripada rumahnya si A itu, katanya. Inilah rasa takabur, ujub, kesombongan, bangga terhadap diri sendiri yang kemudian akan muncul menjadi sombong, dan ini yang diingatkan oleh Allah di dalam surat ini. Jadi bukan hanya yang disampaikan kepada orang lain secara lisan, tetapi apa yang terbersit dalam hati kita, maka itu juga bagian dari kesombongan. Karena sesungguhnya kesombongan itu adalah takabur, ujub, tafakhur, rasa bangga diri. Itu adalah penyakit hati yang ada dalam diri manusia. Di dalam ayat berikutnya, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Maka orang itu kemudian memasuki kebunnya, dan ketika memasuki kebunnya itu, wa huwa zalimun li nafsihi. Zalimul li nafsi adalah dia ada rasa sombong di dalam hatinya, mendolimi dirinya sendiri. Dalam bentuk apa? Yaitu tadi dalam bentuk kesombongan, dalam bentuk kekufuran terhadap nikmat, dan serta keyakinannya bahwa dunia yang ia miliki itu adalah akan kekal. Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Inilah ungkapannya bahwa sebagai menunjukkan sikap materialistik seseorang, kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap benda, dan lupa bahwa semua itu akan berakhir. Ini sebagai peringatan Allah kepada kita semua, dan ini menunjukkan bahwa kekayaan itu adalah sebagai ujian dari Allah. Jadi kalau orang ujian kemiskinan, ada yang mengatakan kalau orang miskin itu biasanya masih bisa bersabar, orang miskin itu cenderung mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang didera dengan ujian, dengan cobaan, dengan musibah, itu biasanya akan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau orang yang senang itu cenderung lupa. Orang yang diberi kekayaan itu cenderung lupa. Inilah gambarannya yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 32 sampai ayat 35 ini. Pada ayat berikutnya nanti, ayat 36 berikutnya, seseorang temannya ini yang beriman, yang tidak digambarkan, tidak sebutkan hartanya oleh Allah, itu akan memberikan jawabannya. Terkait dengan ini, saya ingat sebuah kisah. Kisah itu diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya kitab Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Imam Al-Ghazali bercerita tentang seorang hakim. Hakim ini mempunyai seorang anak perempuan cantik dan dilirik banyak orang. Bahkan hakim agung bernama Nuh bin Maryam ini yang tinggal di kota Merv. Merv itu kalau di bahasa Arab itu
kota Marwe. Kota ini ada di kota Turkmenistan. Jadi kalau Turkmenistan itu pada abad ke-12 itu adalah kota metropolitan besar yang menjadi pusat dengan irigasi yang sangat maju, sangat luar biasa, menghasilkan pertanian yang cukup besar. Nah, di kota Marwe ini, tapi sekarang berbeda Bapak Ibu. Marwe ini, kota Merv ini sekarang, Turkmenistan itu sekarang jadi negara sekuler, kota sekuler. Jadi bahkan orang-orang sholat berjamaah itu hampir dilarang. Orang puasa itu dilarang karena dianggap tidak produktif. Ini perbedaan yang sekarang terjadi di kota Merv, kota Marwe ini. Nah, Hakim Nuh bin Maryam ini yang tadi punya anak perempuan yang dilirik oleh teman-teman hakim, bahkan penguasa waktu itu juga sangat menginginkan, ingin menjodohkan anaknya dengan putrinya Hakim Nuh bin Maryam ini, itu minta. Tapi Hakim Nuh masih pikir-pikir dan tidak memberikan jawaban. Dan Hakim Nuh bin Maryam ini juga punya kebun anggur. Nah, kebun anggur ini di luar kota. Maka kebun anggur miliknya Hakim Nuh bin Maryam ini dijaga oleh seorang budak bernama Abdullah, bernama Mubarak, mohon maaf, namanya Mubarak. Dia seorang budak dari India. Maka suatu saat ketika sudah berbulan-bulan lamanya, Hakim ini jalan-jalan ke kotanya, ke kebun anggurnya. Dia datang, lalu kemudian duduk di tempatnya, lalu kemudian memerintahkan kepada Mubarak, budaknya itu, coba Mubarak, saya ambilkan anggur yang manis. Maka kemudian diambilkan oleh Mubarak. Setelah diberikan kepada hakim, sang Hakim Nuh bin Maryam ini, dirasakan, ternyata anggur ini kecut. Coba kamu ambil lagi. Ini kecut, ini masam, nggak enak ini. Diambilkan lagi, ternyata diambilkan lagi, kecut lagi, nggak enak, sampai 3 kali. Maka ketiga kalinya itu kemudian Hakim Nuh mengatakan, bertanya, wahai Mubarak, apakah kamu tidak tahu rasanya, tidak bisa membedakan mana anggur yang manis dan mana anggur yang masam? Maka Mubarak ini mengatakan, wahai Tuan, saya tidak pernah mencicipi anggur yang ada di kebun Tuan ini, di kebun anggur Tuan ini. Maka hakim ini mengatakan, bukankah kamu setiap hari ada di sini dan kamu menjaganya di sini? Iya Tuan, tetapi Tuan tidak pernah memerintahkan aku untuk mencicipinya. Aku hanya diperintahkan untuk menjaga kebun anggur ini. Ini luar biasa kejujuran. Maka ketika terkesan dengan kepribadian, dengan akhlak Mubarak, maka Hakim Nuh ini kemudian mengetes Mubarak ini. Wahai Mubarak, saya punya anak perempuan dan banyak orang yang menyukainya dan ingin melamarnya. Kira-kira menurutmu bagaimana? Rupanya Mubarak ini meskipun seorang budak, diam-diam ternyata juga orang yang mau belajar, ternyata mau ngaji. Maka Mubarak mengatakan, wahai Tuan, kalau dulu orang-orang zaman jahiliyah itu menyukai tentang asal-usul dari calon jodohnya itu, dia, orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang jahiliyah itu menyenangi asal-usulnya, menyenangi keturunannya, menyenangi bagaimana rumahnya. Dan orang Nasrani sama Yahudi itu lebih tertarik pada Al-Hasan wal Jamal, katanya si Mubarak ini. Tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu biasanya memilih seseorang itu lebih karena kegantengannya, ketampanannya, kecantikannya, kemolekannya. Sementara ketika pada zaman Nabi, katanya Mubarak, orang lebih senang memilih al-iman wa tuqa, lebih senang memilih karena imannya, karena agamanya, dan karena ketakwaannya.
Wa fi zamanina hadza, kata Mubarak, tetapi pada zaman kita hari ini orang-orang lebih wayatlubunal mal, orang lebih senang mencintai seseorang itu karena hartanya. Begitu ketika Mubarak menyampaikan itu, maka saat Nuh bin Maryam pulang ke rumahnya, dia berembuk dengan istrinya, bagaimana seandainya putri kita jodohkan dengan Mubarak budak kita. Maka istri mengatakan, kita tanyakan dulu kepada anak kita, kira-kira mau apa tidak ketika dijodohkan dengan budaknya. Kalau kita itu mungkin, kalau sekarang itu mungkin dengan pekerjanya, dengan pembantunya begitu. Maka anaknya mengatakan ketika ditawari itu, terserah, saya ikut, saya samikna wa atokna kepada ayah dan ibu saja. Maka kemudian anaknya kemudian dinikahkan dengan Mubarak yang penunggu kebun anggur itu, dan di kemudian hari melahirkan seorang ulama besar, seorang termasuk periwayat hadis bernama Abdullah ibnul Mubarak. Dan dari Abdullah ibnul Mubarak ini menuntut ilmu tidak pernah berhenti ketika mendapat warisan kekayaan dari kedua orang tuanya. Jadi sekali lagi, ini adalah gambaran bagaimana kekayaan itu, ujian kekayaan yang digambarkan Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 35, yang itu nanti akan merembet, akan berpengaruh kepada seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi kalau mindset kita ingin mencari dunia, maka apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan mengarah kepada dunia. Tetapi kalau mindset kita adalah semata-mata ingin mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat nanti, ingin mendapatkan ridha Allah, maka seluruh apa yang kita lakukan insya Allah akan menyandar, akan masuk, lalu kemudian akan nyambung terus dengan keinginan kita untuk mendapatkan ridha Allah itu. Sekali lagi, ini adalah kita harus membangun mindset di dalam hati kita, meluruskan niat hidup kita agar senantiasa lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi renungan bagi kita, dan kita bisa menjalankan hidup ini menjadi lebih baik sesuai kehendak Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.